Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari mata kuliah ASP atau Akuntansi Sektor Publik. Di sini kita terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Rizka Amalia, kedua Jepri Supanto, Hertika Widiawati, dan Ida Fitri Amalia. PSAP 07 Aset Tetap. Definisi dari aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan atau dimaksudkan untuk kegiatan pemerintah atau kegiatan masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap. Yang pertama ada tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan aset tetap. Yang pertama, aset tetap akan diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Yang kedua, memiliki kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, banyak perolehan atau aset tetap dapat diukur secara andal. Selanjutnya, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal, kemudian diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang terakhir, pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasanya telah berpindah. Pengukuran aset tetap. Yang pertama, aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan dan biaya wajar saat perolehan. Yang kedua, komponen biaya perolehan aset tetap, yaitu pada saat harga beli atau harga produksi termasuk biaya impor, dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung sampai aset tersebut dapat digunakan, misalnya biaya persiapan tempat dan biaya simpanan. Yang ketiga, biaya yang tidak termasuk komponen biaya perolehan, yaitu ada biaya administrasi dan biaya umum sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan langsung pada biaya perolehan aset atau yang membawa aset ke kondisi kerjanya, dan biaya permulaan dan praproduksi kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap. Yang pertama, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tetap bersangkutan. Yang kedua, nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Yang ketiga, selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Yang keempat, metode penyusutan aset tetap yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang mengalir ke pemerintah. Adapun metode-metode yang digunakan, metode yang pertama yaitu metode garis lurus, yang kedua ada metode saldo menurun ganda, yang ketiga ada metode unit produksi. Pengukuran atau lanjutan. Penghentian dan pelepasan aset tetap ada 2, yaitu yang pertama, aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengungkapan tambahan harus dilakukan pada catatan atas laporan keuangan (CALK). Yang kedua, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dianggap tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke rekening atau akun aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. Yang selanjutnya, pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. Yang kedua, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan,
akumulasi penyusutan dan perubahan nilai bila ada, dan mutasi aset tetap lainnya. Yang ketiga, informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang keempat, laporan keuangan juga harus mengungkapkan eksistensi dan batas hak milik atas aset tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitulasi yang berkaitan dengan aset tetap, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Yang selanjutnya, PSAP 08 konstruksi dalam pengerjaan definisi. Konstruksi dalam pengerjaan yaitu aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya atau pembangunannya memerlukan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan dengan cara yaitu swakelola dan kontrak konstruksi. Terus yang selanjutnya, definisi atau lanjutan. Yang pertama, kontrak konstruksi, yaitu perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hak rencana teknologi dan fungsi dan tujuan penggunaan utama. Yang kedua, kontrak konstruksi meliputi pertama, kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan, yang perencanaan konstruksi aset seperti jasa arsitektur. Yang kedua, kontrak untuk perolehan dan konstruksi aset. Yang ketiga, kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering. Yang keempat, konstruksi untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. Selanjutnya, pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan dalam neraca masuk dalam kelompok aset tetap. Informasi yang harus diungkapkan mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi. Yang pertama, rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian. Yang kedua, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. Yang ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar. Yang keempat, uang muka kerja yang diberikan. Yang kelima, retesi, misal termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan. Suatu benda berwujud diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan bila yang pertama, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh. Yang kedua, biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Yang ketiga, aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Dalam arti lain, konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke rekening atau pos atau akun aset tetap terkait apabila yang pertama, konstruksi secara substansi dinyatakan telah selesai dan siap digunakan. Yang kedua, dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Pengukuran konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi yang pertama, biaya yang berhubungan langsung dengan konstruksi, misal biaya pekerja, lapangan, dan penyelia, biaya bahan, biaya pemindahan bahan dan peralatan,
sewa peralatan, biaya rancangan, dan bantuan teknis langsung. Yang kedua, biaya dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. Contohnya, asuransi, biaya rancangan, dan bantuan teknis tidak langsung, biaya inspeksi. Yang terakhir, biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi. PSAP 09 ini tentang akuntansi kewajiban, definisi, dan klasifikasi. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Klasifikasi dari kewajiban sendiri itu yang pertama, kewajiban jangka pendek, di mana diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal bunga pinjaman, bagian lancar utang jangka panjang. Dan yang kedua, kewajiban jangka panjang ini diselesaikan dalam waktu lebih dari 12 bulan, di mana pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pengakuan kewajiban. Kewajiban sendiri dapat timbul karena yang pertama, transaksi dengan pertukaran atau exchange transaction. Yang kedua, transaksi tanpa pertukaran atau non-exchange transaction sesuai dengan hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, bahwa yang belum dibayar sampai tanggal pelaporan. Yang ketiga, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah atau government-related event. Dan yang keempat, kejadian yang diakui pemerintah. Kewajiban diakui apabila yang pertama, besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi yang dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan. Pengukuran kewajiban. Pengukuran kewajiban ini dapat dicatat berdasarkan yang pertama, nilai nominal, yang kedua, penilaian kewajiban berdasarkan klasifikasinya. Klasifikasinya diantaranya yang pertama, utang kepada pihak ketiga atau account payable, yaitu kewajiban pemerintah yang muncul karena adanya transaksi penerimaan hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Yang kedua, utang transfer, yaitu kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan yang diakui dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, utang bunga, yaitu kewajiban pemerintah yang muncul karena pinjaman yang diterima yang harus dicatat sebesar biaya bunga yang belum dibayar. Yang keempat, utang PFK, yaitu kewajiban pada akhir periode pelaporan di mana saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang harus disetorkan. Yang terakhir, bagian lancar utang jangka panjang, yaitu nilai dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pengukuran kewajiban. Penyelesaian kewajiban atau sekuritas utang pemerintah sebelum jatuh tempo meliputi 1. Bila disebabkan oleh adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya, maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatatnya itu disajikan pada laporan operasional dan catatan atas laporan keuangan. 2. Bila harga perolehan kembali sama dengan nilai tercatat, maka dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan. 3. Bila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat, maka selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan, juga jumlah perbedaan yang ada disajikan pada pos surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional pada laporan operasional.
Penghapusan utang yang meliputi 1. Pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian ataupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya. 2. Bila penyelesaian utang di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas. 3. Bila penyelesaian utang di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset non-kas, maka aset non-kas tersebut harus direvaluasi terlebih dahulu untuk menentukan nilai wajarnya, kemudian mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan nilai wajar pembayaran non-kas. 4. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi mengenai A. Nilai tercatat utang yang diselesaikan, pokok atau nominal, bunga terutang, premi atau diskonto, biaya penerbitan utang yang belum diamortisasi. B. Nilai wajar aset non-kas yang dialihkan kepada kreditur. C. Perbedaan nilai wajar dengan nilai tercatat aset non-kas yang direvaluasi yang digunakan untuk penyelesaian utang. Jenis biaya terkait utang pemerintah dan perlakuannya meliputi biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah, A. Bunga dan provisi, B. Komitmen fee atas dana yang belum ditarik, C. Amortisasi diskonto atau premium, D. Amortisasi kapitalisasi biaya terkait dengan perolehan pinjaman, biaya konsultan, ahli hukum, dan lain-lain. E. Perbedaan nilai tukar pinjaman dalam mata uang asing. Sejauh hal tersebut diberlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Biaya pinjaman secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi. Suatu aset tertentu harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut. Apabila suatu dana pinjaman tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset, maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tertentu dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan. Penyajian dan pengungkapan utang. Informasi yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan meliputi 1. Saldo kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. 2. Saldo kewajiban berdasarkan jenis sekuritas utang dan waktu jatuh temponya. 3. Bunga pinjaman terutang, periode berjalan, dan tingkat bunga yang berlaku. 4. Konsekuensi penyelesaian utang sebelum jatuh tempo. 5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga, pengunduran waktu jatuh tempo, pengurangan nilai jatuh tempo, pengurangan jumlah bunga terutang sampai periode pelaporan. 6. Jumlah tunggakan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. 7. Biaya pinjaman meliputi perlakuan biaya jumlah biaya yang dikapitalisasi pada periode bersangkutan dan tingkat kapitalisasi yang digunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.